Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita bertemu dengan Joanda Bekar Channel, dan kali ini kita akan menyuguhkan sebuah uraian yang juga masih berkaitan dengan buku Futuhat Al-Makkiyah Jilid 4 yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Saudara sekalian, sebelum kita membacakan atau mengemukakan uraian ini, saya berharap bahwa kita semua, saudara sekalian, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu menjalankan tugas-tugas sehari-hari dalam keadaan yang baik. Saudara, langsung kita bacakan subtema yang ada di dalam kitab ini. Uraiannya ini tentunya tidaklah panjang, paling tinggi sekitar 10 sampai lewat sedikit berapa menit. Dan ini berkaitan dengan masalah keadaan jin dan manusia, yang dalam subtema ini dijelaskan diciptakan secara khusus atau secara spesifik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya soal jin dan manusia ini bahasanya sangat panjang dengan berbagai keadaannya, tetapi kita ambil satu subtema yang kira-kira bisa mewakili secara keseluruhan. Dan jika Anda tidak puas terhadap keterangan yang singkat ini, Anda bisa mengakses kitab ini dengan maksudnya kitab Futuhat Al-Makkiyah ini secara keseluruhan, dengan Anda misalnya membeli dan lain sebagainya. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi zatnya maha kaya dan tidak butuh atau al-ghani kepada alam semesta. Maksudnya Allah tidak butuh terhadap alam semesta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Dia maha kaya terhadap alam semesta adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah menjadikan kita kecuali untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk dirinya. Dia tidaklah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya kecuali agar pahala dan fadilah amal tersebut kembali kepada kita. Karena itu dia hanya menghususkan titah tersebut untuk dua makhluk berat. Dua makhluk berat, beliau taruh tanda petik, manusia dan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat 51 ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembahku. Kita tahu pasti bahwa semua malaikat dan selain mereka di alam semesta ini diciptakan hanya untuk bertasbih memujinya. Namun tidak ada selain manusia dan jin yang dideskripsikan secara khusus dengan ibadah. Ibadah juga berarti perendahan diri. Pada saat penciptaannya, manusia dan jin tidak diciptakan sebagai makhluk yang telah merendahkan diri dalam kurung di hadapan Tuhannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dengan tujuan untuk mereka merendahkan diri kepadanya, maksudnya kepada Allah. Adapun selain mereka, Allah menciptakan pada asal penciptaannya dalam keadaan merendahkan diri kepadanya. Karena itu, untuk selain manusia dan jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perendahan diri sebagai sebab bagi penciptaannya sebagaimana yang Dia jadikan bagi kita. Hal ini karena tidak ada satupun makhluk Allah selain manusia dan jin yang merasa sombong terhadap perintahnya, dan tidak ada satupun makhluknya yang durhaka kepadanya selain mereka, maksudnya selain jin dan manusia. Iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam,
tetapi ia membangkang. Nabi Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati pohon surga, namun apa yang beliau perbuat adalah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, dan Adam membangkang kepada Rabbnya atau Tuhannya. Al-Quran surat 20 ayat 121. Akan halnya para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa mereka tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran surat 66 ayat 6. Ayat ini menyangkal pendapat mereka yang mengatakan hal yang tidak seharusnya untuk dua malaikat di kota Babil, yaitu di sini disebutkan Harut dan Marut. Al-Quran surat 2 ayat 102. Yakni para mufassir yang mengatakan hal yang tak layak pada mereka dan tidak sesuai dengan arti lahiriah ayat. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja manusia berani lancang dan mengatakan hal yang tak layak bagi keagungan jalalnya. Apalagi kepada para malaikat. Sepertinya manusia mendustakan Tuhannya dalam banyak hal. Begitu pula mereka yang mengatakan hal yang tak layak kepada dua malaikat tersebut juga telah mendustakan Tuhannya mengenai firman-Nya bahwa para malaikat tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Al-Quran surat 66 ayat 6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam mendustakanku. Tentunya ini hadis qudsi ya. Anak Adam mendustakanku, padahal tidak seharusnya ia melakukan itu. Ini kata Allah. Dan ia mencaci makiku, padahal tidak seharusnya ia melakukan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Karena itu dikatakan pula dalam sebuah hadis, tidak ada satupun yang bisa bersabar dalam menanggung hal yang menyakitkan melebihi Allah. Juga di dalam hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab meskipun mereka berlaku demikian kepada Allah, namun Dia tetap memberi rizki dan berbuat baik kepada mereka. Ketahuilah bahwasannya yang menyebabkan manusia dan jin berlaku sombong tidak seperti semua makhluk maujud yang lain, adalah karena nama-nama ilahi yang menghadapkan wajahnya untuk memberi eksistensi pada seluruh makhluk lain selain manusia dan jin. Adalah nama-nama pemaksaan, kebesaran atau kesombongan, keagungan, keperkasaan, dan kemuliaan. Hal ini membuat mereka keluar menuju eksistensi dalam keadaan merendahkan diri di bawah dominasi dan keperkasaan ilahi tersebut. Dengan nama-nama itulah Dia mengenalkan dirinya kepada mereka saat memberi mereka eksistensi. Siapapun yang diciptakan dalam keadaan seperti itu tidak mungkin bisa mendongakkan kepalanya atau dalam kurung berlaku sombong. Ia tidak akan menemukan sedikit pun hasrat dalam dirinya untuk berbuat sombong kepada satu pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kepada Dia yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah membuatnya menyaksikan bahwa Ia berada dalam genggaman dan dominasinya. Mereka menyaksikan kasyaf, betapa ubun-ubun mereka dan ubun-ubun setiap binatang yang melata berada dalam genggaman Tuhan, tangannya, artinya tangan Allah, tangan Tuhannya. Disebutkan di dalam Al-Quran nan mulia,
yang artinya tidak satu pun binatang melata melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Al-Quran surat 11 ayat 56. Kemudian dia menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus, yaitu Al-Quran surat 11 ayat 56. Menurut orang Arab, istilah memegang ubun-ubun berarti perendahan diri dan penghinaan. Demikian pula makna kalimat tersebut secara istilah menurut kami. Kami maksudnya menurut penulis kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Arabi. Maka siapapun yang menyaksikan saat memandang kepada Tuhannya bahwa dialah yang memegang ubun-ubun dan melihat bahwa ubun-ubunnya juga termasuk yang ada dalam genggamannya, bagaimana mungkin bisa terbayang darinya kemuliaan dan kesombongan terhadap penciptanya dengan adanya kasaf tersebut. Kasaf itu keadaan tersingkapnya tirai seorang syekh atau seorang seorang ahli tasawuf, seorang ahli Allah, seorang yang ilmu dan ibadahnya sangat tinggi sehingga diberikan anugerah untuk tersingkapnya, sehingga dia melihat keadaan ketuhanan. Lain halnya dengan manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan nama-nama kelembutan, kasih sayang, belas kasih, rahmat dan penurunan ilahi. Sehingga saat mereka keluar menuju eksistensi, mereka tidak melihat adanya keagungan, kemuliaan dan kebesaran dari Tuhannya. Mereka melihat bahwa wujud diri mereka bersandar kepada rahmat, simpati dan penurunan ilahi. Saat mereka keluar menuju dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada mereka sedikit pun keagungan, kebesaran dan kemuliaannya yang bisa membuat mereka melupakan dirinya. Tidakkah kau lihat saat dia menggenggam mereka dari punggung-punggung mereka seraya berkata, atau seraya bertanya, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Al-Quran surat 7 ayat 172. Apakah ada di antara mereka yang menjawab bukan? Tidak. Demi Allah, kata Syekh. Tetapi mereka semua menjawab benar. Mereka menyatakan rububiyahnya karena mereka sedang berada dalam genggaman Sang Maha Penggenggam dan tertawan di dalamnya. Kalau seandainya saat di dunia ini Bani Adam menyaksikan dengan mata kepala mereka, atau setidaknya memiliki iman seperti penyaksian dengan mata kepala, sebagaimana penyaksian mereka saat berada dalam genggaman tersebut, niscaya tak sedikit sekedip mata pun mereka berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berlaku seperti semua makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah, senantiasa bertasbih malam dan siang hari tanpa kenal lelah. Al-Quran surat 21 ayat 20. Tatkala manusia dan jin memanifestasi diri nama-nama yang bersifat Rahman tersebut, mereka pun bertanya, wahai Tuhan kami, untuk apakah engkau menciptakan kami? Dia menjawab, untuk beribadah menyembahku. Dengan kata lain, agar kalian merendahkan diri di hadapanku. Tetapi mereka tidak melihat ada sifat dominasi keperkasaan dan kemuliaan dari Allah yang bisa membuat mereka merendahkan diri. Apalagi dia berkata kepada mereka, agar kalian merendahkan diri kepadaku. Akibatnya mereka menyadarkan perbuatan merendah itu kepada diri mereka sendiri, sehingga bertambahlah kesombongan mereka karenanya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, tidakkah aku ciptakan kalian kecuali agar aku bisa merendahkan kalian? Niscaya mereka akan takut dan gentar karena itu. Adalah kalimat paksaan dan mereka akan segera merendahkan diri karena rasa takut dari kalimat tersebut.
seperti firman-Nya kepada langit dan bumi, datanglah kepada kami baik dengan sukarela maupun terpaksa. Al-Quran surat 41 ayat 11. Jika dia tidak mengatakan dengan terpaksa, dan ini adalah kalimat paksaan, niscaya mereka tidak akan datang kepadanya. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan, inilah mengapa kami katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu selain manusia dan jin, dan tidak pula berkomunikasi dengan mereka kecuali dengan sifat keperkasaan, paksaan, dan kekuasaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada manusia dan jin tentang sebab yang menjadi alasan Dia mewujudkan dan menciptakan mereka, mereka melihat pada nama-nama yang darinya mereka tercipta. Mereka tidak melihat ada satu pun nama ilahi dari nama-nama itu yang menuntun adanya hukuman jika mereka membangkang perintah dan larangannya atau merasa sombong dari perintahnya. Karena itu, mereka tidak mau menaatinya dan durhaka kepadanya, maka Adam membangkang kepada Tuhannya. Dan dia adalah manusia pertama, lalu iblis juga membangkang kepada Tuhannya, dan dia adalah pemimpin bangsa jin. Kecenderungan untuk membangkang tersebut mengalir dari dua asal muasal itu, Adam alaihissalam dan iblis, kepada seluruh manusia dan jin. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Nabi Adam alaihissalam saat beliau lupa dan mengingkari usianya yang ia berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adam telah lupa, maka lupa pula lah keturunannya. Dan Adam telah ingkar, maka ingkar pula lah keturunannya. Kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, maka Dia akan menjaganya. Namun penjagaan tersebut hanya sebatas dari kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kesombongan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dan kepada sesama makhluk yang lain. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari hal itu sejak dari awal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginginkan agar sebagian dari mereka bisa menundukkan dan memperkerjakan sebagian yang lain. Al-Quran surat 43 ayat 32. Tetapi jika Allah ingin memberikan perhatian lebih pada hambanya, Dia akan memberinya rezeki berupa taufik dan inayah. Pada kondisi yang kedua di atas, yaitu penjagaan ilahi dari lupa dan ingkar. Sehingga ia akan selalu berada dalam keadaan ibadah yang menjadi alasan penciptaannya. Dan ia akan tergabung di dalam semua makhluk lain. Tetapi hal ini amat sangat jarang terjadi, mana ada seorang hamba yang setiap saat dalam dirinya dengan setiap hembusan nafasnya selalu berlaku sebagai hamba Allah. Tidak satu pun di antara manusia dan jin yang merendahkan dirinya kecuali karena paksaan yang ia terima. Sehingga ia dipaksa untuk merendahkan dirinya. Lalu ketika berada dalam posisi tersebut, ia akan berpaling kepada nama-nama yang darinya ia tercipta, yakni nama-nama rahmat, dan memintanya untuk melepaskan segala kesempitan dan tekanan di dalam dirinya yang tidak biasa ia rasakan. Sang hamba merindukan sisi nama-nama tersebut dan mengetahui bahwa nama-nama itu memiliki kekuasaan dan otoritas. Lalu nama-nama itu akan menghembuskan nafas, meringankan segala beban yang ia terima. Saudara sekalian, itulah penjelasan dari Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah yang kita kutip atau kita bacakan pada malam ini tentang jin dan manusia dan beberapa keadaan yang melingkupinya. Saudara kalian, sebelum kita akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.